Yuk, Silv, silakan Silv. Mulai doa dulu. Baik, Coach. Mari kita berdoa sebelum memulai. Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau kumpulkan kami di tempat ini, di Zoom ini. Biarkan Engkau yang berkata-kata, Roh Kudus, Engkau yang memberikan hikmat, pemahaman, dan pengertian. Kami mempunyai telinga seorang murid ya Tuhan, untuk mengerti segala sesuatunya, dan hati yang lembut, hati yang mau menerima firman-Mu, hati yang mudah menerima firman-Mu, tanah yang subur, karena benih akan bertumbuh di tanah yang subur. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang berkehendak, Engkau yang mengajarkan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom semua. Shalom, God. Shalom, Ibu Haria, Kak Christine, dan Ibu Hana. Ibu Haria tuh Bapak atau Ibu? Bu Hana, itu Oh, hari itu Bu Hana, pakai komputer. Ibu Hana. Oh, oke. Iya, hari ini kita membahas Itu tentang... Iya, Ibu. eh, saya pakai komputer pakai nama itu. Oh iya. Iya, Ibu. Eh, Hari ini kita bahas tentang sifat Allah. Saya izin share ya, Coach ya. Nah, ini kita bahas tentang sifat Allah ya. Kenapa sih kita harus mengerti sifat Allah? Eh, kenapa kita harus tahu apa sih karakter Allah di dalam kita? Siapa sih Allah? Dan apa sih sifat-sifatnya? Karena kita dengan Allah adalah kita harus mempunyai hubungan. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Nah, karena itu maka kita harus tahu nih sifat Allah itu apa. Nah, di dalam hubungan kan ada ditulis di dalam dombaku mengenal suaraku dan gembala adalah Tuhan. Dia ngerti siapa kita. Supaya kita ngerti di dalam hubungan kita harus mengerti kan hubungan ada dua belah pihak. Ada Allah dan ada kita. Dan kalau kita nggak ngerti siapa kita berhubungan, maka kita nggak bisa trusted, maka kita nggak bisa percaya. Kalau kita mengerti siapa yang akan berhubungan dengan kita, yang kita akan berhubungan intim, teman dekat, anak dan bapak, lalu apalagi saudara dan lain sebagainya, semakin kita mengerti sifatnya dia, maka semakin kita bisa menaruh kepercayaan kepada dia. Dan ini kita harus mengetahui sifat Allah supaya kita ngerti. Ini loh Bapakku, kita anak dan dia Bapak. Nah, di sini disebutkan apakah dia marah? Apakah Bapak marah oleh dosa kita? Atau dia Allah yang penuh belas kasihan dan yang ingin memberi kita kehidupan dan berkat-berkat-Nya? Apakah kita dianggap berkenan di hadapan Allah karena perbuatan kita? Atau karena memang dia mencintai kita, agape? Kalau cintanya Bapak kepada kita adalah agape, itu apa? Kasih yang tanpa syarat. Dia Allah yang mengasihi, Allah yang penuh kasih, dan dia juga berkata, aku adalah kasih. Sifatnya dia tuh kasih, karena dia adalah kasih. Kenapa? Kenapa Allah di perjanjian lama begitu mudah murka, tetapi kenapa di perjanjian baru seperti berbeda sama sekali? Nah, ini kita juga akan belajar tentang ini semuanya. Apakah kasih Tuhan itu pakai syarat nggak sih? Seperti orang di dunia, aku nolong kamu ya, asal kamu ngelakuin ini.
di dunia ini banyak yang apa ya? Banyak yang bersyarat gitu. Banyak yang mungkin orang berkata, "Enggak, saya mah tulus bantu dia," atau apa, kalau bukan di dalam Tuhan. Saya tulus bantu dia, tapi pada waktu dia membantu, pada waktu orang itu jahatin dia. "Kok gitu sih? Kan gue udah baik sama dia, kan harusnya dia baik dong sama gue, tapi kenapa gitu?" Nah, itu ada syarat. Dia menuntut sesuatu karena dia melakukan kebaikan, "Lu harus baik sama gua." Tetapi Tuhan itu enggak. Makanya dia bilang agape. Tuhan itu dia udah mati di kayu salib, dia kasih anaknya yang tunggal, Yesus, dia mati di kayu salib, tetapi dia nggak menuntut apa-apa dari kita. Bahkan di waktu dia disalibkan, kalau kita nonton filmnya Passion of the Christ, kalau kita baca kitab Alkitab, kita itu ahli-ahli Farisi, ahli-ahli orang-orang Yahudi, orang-orang semuanya itu, mereka tuh keturunan-keturunan yang nenek moyangnya sudah dikeluarkan Yesus dari tanah Mesir, dari perbudakan, mereka udah jadi orang merdeka. Tetapi pada waktu Yesus datang untuk menggenapi semuanya, apa yang dia lakukan? Mereka turut ikut menyalibkan Tuhan. Dan pada waktu saat itu Tuhan nggak langsung turun dari salib loh. Tuhan nggak Tuhan nggak mengurungkan niatnya. "Bapak nggak jadi deh, aku nggak mau." Orang-orangnya masih tetap kayak gini pada waktu aku sempat dicambuk, aku sudah mengorbankan semuanya. Tetapi dia masih tetap kayak gitu. Tuhan bisa jadi, "Ah, nggak mau gua, turun aja gua dari salib." Tuhan bisa. Tetapi dia enggak loh. Karena apa? Kasihnya yang tanpa syarat, belas kasihan yang luar biasa yang dia lihat dari Bapa. Karena Bapa penuh kasih. Dari manusia itu ada manusia berdosa. Sampai Yesus ada di dunia. Sampai dia disalibkan. Bapa adalah penuh kasih. Mengasihi mereka. Sampai dia bilang, "Ya Aba, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah loh, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tetap melakukan kebaikan, kasih yang tetap berbelas kasihan, kasih yang tidak membuat syarat apapun, tapi tetap dia berkorban buat kita. Dan Tuhan adalah setia. Kalau dia yang mengasihi setia, berarti kasihnya sepanjang masa. Dia Alfa dan Omega. Tidak pernah berkurang kasih Bapa atas kita. Bukan karena bukan sebatas karena performance kita ya. Sebentar. Bukan sebatas karena performance kita, Tuhan mengasihi kita. Tapi benar-benar karena kasihnya Bapa pada kita. Lalu di sini juga dikatakan, kenapa Allah di perjanjian lama begitu mudah murka, tetapi Allah di perjanjian baru enggak. Allah yang penuh kasih, Allah yang luar biasa. Kenapa Allah di perjanjian lama begitu mudah murka, tetapi di perjanjian baru seperti berbeda sama sekali. Kita belajar ya dari pahami dalam mendidik anak. Di sini, misalnya kita sama anak kita. Saya sih belum punya ya, tapi saya pernah menjadi anak, di posisi anak. Dan pasti ibu-ibu atau bapak-bapak yang di sini sudah lebih tahu daripada saya. Misalnya, main game kelewatan. Nih anak udah dikasih tahu, main game kelewatan. Pada waktu sekarang kan anak-anak masih kecil aja udah dikasih game, udah dikasih YouTube, udah kasih video-video, bahkan dari umur 1 tahun, 2 tahun mereka kayak udah dikasih seperti itu gitu loh. Padahal itu kan nggak bagus. Dan pada waktu mereka ngerti itu udah nggak bagus,
itu udah kebablasan, udah nggak bisa, udah susah gitu loh. Pada waktu kita udah ngasih pertama kali dan kita ngasih tahu mereka, itu udah susah. Sama kayak anak udah mulai ngerti jalan. Kemana-mana dia mau jalan-jalan, dia nggak ngerti pada waktu kita kasih tahu, itu tangga, kamu jangan lari ya, di depan ada tangga. Sometimes mereka nggak ngerti akan itu, mereka ngertinya gue cuman lari gitu loh. Dia lari, jatuh. Tapi pada waktu kita ngasih tahu mereka, mereka belum ngerti. Belum ada kapasitas mereka untuk mengerti. Nah, di situ dikasihlah oleh kita aturan-aturan. Dikasihlah oleh orang tua saya aturan-aturan. Kamu harus tidur jam segini. Kamu harus gosok gigi. Kalau kalau mandi kita harus gosok gigi. Terus apalagi kita nggak boleh main game. Main game tuh cuman boleh waktu weekend atau apa. Dibatasi. Ada pembatasan, ada aturan yang seakan-akan menurut kita itu nggak, kok gitu ya? Kok nggak enak ya? Aturan kan nggak enak. Kok nggak enak ya? Tapi pada waktu tapi pada saat aturan itu ada, kita nggak ngelakuin hal-hal yang di luar batas. Kita nggak ngelakuin hal-hal itu berulang kali walaupun kita ngerti aturan itu ada konsekuensinya dan membawa mungkin suatu hal yang negatif. Bapak gua kok keras ya? Bapak gua kok marah ya? Pemarah ya? Bapak gua kok jahat ya? Tapi enggak loh. Pada saat kita nggak melakukan itu, mungkin kita kadang ngelakuin itu dan kita terima konsekuensinya, kita dihukum misalnya nggak boleh jajan, atau kita dihukum dengan cara dimarahin, diteriakin. Tapi pada saat itu, hukuman itu membawa kebaikan. Pada saat itu, hukuman itu membawa kita untuk hidup lebih tertib, untuk hidup lebih bisa diatur, untuk hidup nggak seenaknya kita, untuk hidup anak-anak nggak hanya hidup game terus. Dan kita tahu kalau mereka main game terus, mereka nggak bisa sukses, mereka nggak bisa hidup dengan sehat. Ada kelemahannya, ada sisi negatifnya. Dan di dalam hubungan, kalau kita melihat dari sisi itu, anak kita bisa berkata kita jahat dan lain sebagainya. Tapi pada waktu mereka ngerti, pada waktu mereka besar, mereka akan berkata apa? Makasih ya, kalau aku dulu nggak diginiin, aku nggak bisa jadi seperti ini. Tapi bukannya Tuhan menghajar, bukannya Tuhan itu jahat, bukannya Bapak itu eh, mengambil sesuatu dari kita. Kan sering ya, saya kalau di gereja dulu, Bapak itu mengambil, jangan buru-buru kamu eh, jangan buru-buru kamu nengking. Nah ini, jangan buru-buru kamu nengking sakit penyakit. Siapa tahu itu dari Tuhan, supaya kita bertobat. Enggak ya, enggak seperti itu. Karena basicnya di sini adalah hukum Taurat kenapa ada sih? Saya kemarin baca-baca lagi, hukum Taurat kenapa ada? Itu di Keluaran 20, coba ya. Di Keluaran 20, Keluaran 20, saya baca lagi ya. Di Keluaran 20 karena apa? Pada waktu itu, ini ada karena bangsa Israel itu, mereka kan sudah dibawa Tuhan dari Mesir, dari perbudakan. Lalu dibawa keluar dari tanah Mesir. Diberikan mujizat demi mujizat sama Tuhan. Diberikan mujizat demi mujizat sama Bapak. Tapi apa? Masih ada aja yang ngeluh, masih aja kurang percaya. Mana makanan? Dikasih makanan mana sama Tuhan. Mana daging? Dikasih burung puyuh sama Tuhan. Belum sampai di situ udah marah lagi. Mana air? Sampai dia mendesak Musa yang sebagai pemimpin. Dia mendesak Musa sebagai pemimpin, lalu air itu ada. Sampai di titik
Mereka menyembah berhala. Mereka percaya Musa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka nggak percaya sepenuhnya bahwa Bapak lah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Pada waktu Musa dipanggil Tuhan ke atas gunung, mereka memulai untuk menyembah berhala. Takutnya Musa kenapa-napa, mereka bilang. Takutnya tuh Musa kenapa-napa, kalau mati atau apa gimana. Ya udah kita pakai lembu. Kita pakai lembu. Seperti itu sudah mereka, dosanya mereka sama Tuhan. Dengan kebaikan Tuhan, mereka nggak bisa nangkep gitu loh. Maka adalah hukum Taurat. Hukum Taurat ini sama kayak anak kita. Udah dikasih tahu berkali-kali penuh kasih sama bapaknya, sama orang tua. Mereka nggak ngerti. Lalu dikasihlah hukum Taurat. Apa batasan-batasan agar kita nggak berbuat dosa. Gini tuh dosa loh, itu nggak boleh. Gini dosa, itu nggak boleh. Gini dosa, nggak boleh. Untuk apa? Untuk ngerem mereka. Supaya dosa mereka nggak keterlaluan lagi. Nah, di sini sebentar. Di sini saya share. Kita ilustrasikan seperti anak kecil yang tadi ya, butuh didisiplin. Ada aturan karena belum memahami. Nah, Roma 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa. Jadi sebelum hukum Taurat itu ada, telah ada dosa. Tetapi Tuhan nggak memperhitungkannya. Karena kasihnya Tuhan sama kita. Dan ingat ya, kan ini kita kan adanya hubungan. Kenapa sih mesti tahu sifatnya Tuhan? Nah, kalau kita cuman baca hukum Taurat, Perjanjian Lama, kalau kita nggak ngerti Tuhan, kalau saya dulu, saya posisikan, saya baca ya, saya baca Perjanjian Lama, baca Kejadian, baca Keluaran, Raja-Raja, dan lain sebagainya. Pada waktu saya nggak ngerti tentang sifatnya Tuhan, pada waktu saya nggak mengerti tentang identitas saya, bentar. Pada waktu saya nggak ngerti tentang identitas saya, itu tuh saya punya miskomunikasi sama Tuhan. Nah, kalau kita nggak kenal Tuhan, kalau kita nggak kenal siapa Tuhan, bisa-bisa kita ada miskomunikasi sama Tuhan. Miskomunikasinya gimana? Nah, miskomunikasinya gini. Nah, kok Tuhan gitu ya? Kok Tuhan apa? Kok Tuhan menghukum dikit-dikit hukum, dikit-dikit kita salah sedikit dihukum, kita ngelakuin hal yang nggak bener dikit dihukum. Kalau aku baca kok Tuhan kok kayak gitu ya? Karena apa? Kurangnya pengetahuan, pengertian. Kayak yang Coach bilang tadi di Efesus ya. Karena roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Bapa dengan benar itu nggak ada gitu loh. Kenapa nggak ada? Karena kita nggak memakai Roh Kudus untuk mengajar kita. Kita nggak mau baca firman. Nggak mau baca firman dengan bilang, Tuhan, Roh Kudus bukakan aku. Berikan aku pengertian yang benar tentang siapa Bapak. Karena kita juga nggak ngerti identitas kita adalah anak. Anak yang dikasayangi oleh Tuhan. Dan kalau saya sudah ngerti siapa Bapak, siapa saya ngerti. Saya bisa dibukakan dengan apa? Oh iya ya Tuhan ya, pada waktu Adam dan Hawa itu jatuh dosa ya, jatuh dosa. Jadi di dalam Kejadian kita manusia diberikan kuasa untuk mengelola bumi, mengelola isi bumi, diberikan kuasa oleh Bapa. Lalu manusia ini jatuh dalam dosa. Tuhan itu kudus, Tuhan itu mulia. Kalau saya pengertiannya sama kayak yang dulu, Tuhan itu kudus, Tuhan itu mulia, dia nggak suka sama dosa. Tuhan itu benci orang berdosa, kapan dia sukanya sama saya? Kan gitu mikirnya. Waktu saya baca itu biasa saja, tapi pada waktu saya sudah mempunyai pengertian yang benar, pengetahuan yang benar tentang apa sifat Tuhan, apa karakter Bapa, dan siapa saya,
Saya mulai baca lagi dan itu berbeda. Kenapa? Waktu Adam dan Hawa berdosa, harusnya Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, itu nggak suka dosa kan? Tetapi apa? Tuhan masih jalan-jalan sore di Taman Eden, lalu dia ngomong, Adam, Adam, di mana sih kamu? Tuhan masih mau berhubungan dengan manusia di titik di saat mereka tuh sudah berdosa. Manusianya apa yang takut? Karena tahu dia berdosa. Dia sudah melanggar apa kata dari Yesus. Makanya dia ngerti, dia telanjang. Lalu Tuhan, iya Bapak, ini Hawa, bla 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 gini kan. Lalu Tuhan apa? Dia memang dia ini apa membawa Adam di bumi gitu kan, bukan di Eden lagi. Cuman Tuhan tuh Bapak tuh masih baik loh. Baik banget. Dia mungkin udah disakiti luar biasa ya, dibohongin sama mungkin kita punya orang kepercayaan. Orang kepercayaan kita itu udah nipu kita, udah ngambil duit kita, udah ngerugiin kita. Masih nggak kita masih tetap mau mengasihi dia? Masih nggak kita nolongin dia, misalnya kita kasih uang atau apa, tapi Tuhan tuh nggak loh. Dia apa ya, semak atau kulit ya, semak semak daun apa gitu, dibuat ini untuk menjadi biar menutupi apa yang nggak bagus di tubuhnya, apa menutupi bagian tertentu dari Adam dan Hawa. Sebegitunya dia masih sayang. Pada waktu Kain dan Habel pun dia masih berkomunikasi dengan Kain ya. Masih berkomunikasi. Pada di titik manusia masih berdosa, masih menggerutu, Tuhan tuh masih ngomong loh sama Musa. Tuhan tuh masih pengen loh bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir dan lain sebagainya. Jadi sisi kebaikan Tuhan di saat kita melakukan hal yang nggak benar itu sangat besar gitu loh, sangat luar biasa. Dan hukum Taurat ini ada untuk membatasi manusia tuh keterlaluan berdosanya, dibatasi sama ini. Kan ada tantangan nih, Israel udah dikasih nih hukum Taurat ini nih. Nah, mereka lakuin, tapi nggak ada yang sempurna. Makanya kenapa untuk memperlihatkan dosa dan memperlihatkan bahwa mereka butuh pertolongan, butuh Yesus untuk menggenapi semua Taurat Tuhan yang ada, butuh Yesus untuk menggenapi semua yang ada karena mereka sebenarnya nggak mampu untuk melakukan sempurna semuanya. Karena makanya butuh Tuhan Yesus, mengarahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan tuh baik apa enggak? Sebenarnya enggak. Tuhan itu baik banget. Kok sebenarnya enggak. Tuhan itu baik banget. Bapak itu baik banget. Dia mengasihi anak-anaknya. Dia sangat mengasihi anak-anaknya. Bahkan sampai bangsa Israel dibawalah ke tanah perjanjian. Susu berlimpah susu dan madunya dan lain sebagainya. Siapa yang berperang? Tuhan yang berperang buat mereka. Nah, oke. Lanjut lagi. Saya mau share lagi. Kelihatan nggak ya? Share screen pause. Belum kelihatan. Belum kelihatan nih, Coach. Belum, dimatiin aja. Biasa kalau pause munculnya di atas sebelah ada tulisan pause-nya. Iya, betul. Berarti belum bisa sharing lagi ya, Coach ya? Coba aja sharing lagi. Coba. Share. Kalau Bisa. ada tulisan, nah ya sip. Ini apa? Nah, di dalam Kejadian 3 dan 4, Allah masih mau berbicara kepada manusia pada waktu sudah jatuh dalam dosa yang tadi ya. Peraturan akan membuat manusia dosanya lebih besar. Tujuan dari hukum Taurat udah, tujuan dari... Nah, ini. Pada waktu Yesus datang. Yesus datang bukan untuk menghukum kita, tetapi Yesus datang untuk memberikan kabar baik, kabar damai sejahtera. Yesus, ingat ya, yang wanita berzina, lalu ditaruhlah mereka, wanita itu,
di tengah-tengah orang dikerumunin. Lalu Yesus yang menulis di pasir, Yesus tidak memaklumi dosa ya, tetapi hatinya Yesus adalah siapa yang nggak pernah dosa boleh ngelemparin. Siapa yang nggak ini, siapa nggak itu. Karena apa? Mereka semua itu punya part dosa, tapi memang beda-beda. Karena di dalam hukum Taurat kan juga ada 10 ya, isinya nggak boleh berzina, nggak boleh berdusta, nggak boleh mencuri, nggak boleh ada Allah lain di hadapanku, dan lain sebagainya ya. Nah, Tuhan kalau melihat hukum Taurat, pada waktu dia datang, Yesus kalau melihat hukum Taurat pada waktu dia datang, pasti dia akan menghukum wanita ini. Tetapi Yesus enggak. Yesus mengampuni wanita ini dan dia berkata, bukan mengampuni menyepelekan dosa ya, tapi enggak. Dia berkata, pergilah dan jangan melakukannya lagi. Karena Yesus ke bumi adalah untuk menyelamatkan manusia, menggenapi hukum Taurat, memberikan kasih, memperlihatkan apa yang Bapak lakukan. Karena Yesus selalu berbicara, aku melakukan apa yang Bapakku lakukan di bumi. Yesus yang penuh kasih itu berkata, mengampuni wanita ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Lalu perkataan dari itu mencerminkan ya sifat Allah seperti apa, 1 Yohanes, dan ini ada di ini. Ada ayatnya yang tadi, Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Ada di Roma 7 ayat 7. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Jadi mereka nggak ngerti apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Terus Galatia 3 ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai kepada Kristus, supaya kita dibenarkan karena iman. Lalu Yohanes, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya yang tak terbatas. Barang siapa tidak mengasihi, ia nggak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, sifat Allah adalah kasih. Dan Allah adalah berbelas kasihan. Roma 5 ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi pada waktu kita ngerti, melihat, kalau sekarang kita membaca firman-Nya tentang Yesus pada waktu dia di dunia. Nah, barang siapa telah melihat aku, ia terlihat Bapa. Barang siapa telah melihat Yesus, apa yang dia lakukan, apa yang Yesus lakukan, apa yang ada di dalam Yesus, kita sama seperti melihat Bapa. Dan pada waktu itu dia ngomong sama murid-muridnya, pada waktu engkau melihat aku tuh, engkau melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Karena muridnya nanya, Yesus, tunjukkan Bapa itu kayak gimana sih? Gitu. Terus Yesus ngomong, kamu melihat aku sama dengan kamu melihat Bapa, karena aku melakukan sesuai apa yang aku lihat Bapakku lakukan. Yesaya 43 ayat 4. Karena mereka kayak masih ada jarak gitu. Oh, ini Bapa yang kudus, ini Bapa yang mulia. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku. Nah ini, kita juga harus ngerti bukan hanya sifat Tuhan, tetapi kita harus ngerti juga siapa sih kita, identitas kita. Supaya kayak yang saya bilang tadi, nggak ada misunderstanding, nggak ada miskom. Kan kalau kita misalnya ini Bapak, kita anak. Kalau kita nggak nganggep kita anak, kita nganggep kita budak atau hamba atau apa, ada miskomunikasi. Miskomunikasinya gimana? Pada waktu kita perlu sesuatu, seperti anak yang hilang,
Kalau dia ada yang ada di rumah bapaknya, dia miskom sama bapaknya. Kenapa? Dia kan ngerjain semuanya, mengelola semua kekayaan bapaknya. Tapi dia eh, nggak berani minta sesuatu, padahal dia pengen. Di Alkitab nggak ngomong, padahal dia pengen. Tapi saya ngerti pada waktu dia ngomong, Bapak, engkau kasih dia lembu yang terbaik, engkau kasih dia jubah, engkau kasih dia cincin adiknya yang udah ngabisin harta bapaknya, abis-abisan, berfoya-foya, ngelakuin dosa dan lain sebagainya, pulang malah disambut bapaknya dikasih semuanya lagi. Seperti anak tuan, anak yang luar biasa, anak yang disayangin sama bapaknya. Dia marah yang sulung. Tuh, Bapak, kok aku nggak pernah dikasih lembu yang terbaik kayak dia, padahal aku ada di rumah, padahal aku apa nggak jahat, aku nggak ngabisin harta kamu, aku nggak apa. Tapi bapaknya ngomong gini, anakku, engkau kan sudah lama ada di sisi aku. Padahal dia tuh tinggal ambil. Engkau mau apa? Lu tinggal ambil. Lu mau domba yang terbaik, lu ambil. Lu makan, lu nikmatin. Tapi karena ada miskomunikasi, dia nggak ngerti, dia anak yang disayangi oleh bapak. Dia nggak ngerti apa yang bapak punya itu boleh dinikmatin. Sehingga apa? Sehingga dia nggak bisa menikmatinya. Dia takut, nggak enak mungkin kalau kita bilang kalau saya dulu, saya hamba, saya sama bapak di surga, nggak enak lah, sungkan, masa minta-minta terus, kesian, Tuhan kan sibuk, bapak kan sibuk. Padahal kita pengen, tapi nggak enak. Kalau hamba mau nikmatin punya tuannya, itu nggak bisa. Bahkan hamba itu nggak tidur serumah sama tuannya kadang-kadang. Mungkin tidurnya di ruangan lain, terlepas di rumah utama atau sebagainya. Karena itu nggak ngerti siapa dia. Kalau kita ngerti, kita adalah anak yang dikasihi oleh Bapa. Kita berani untuk menikmati apa yang Bapak kita punya. Nah, di sini ya. Dia berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai warisan dan janji Tuhan. Maka kita punya hubungan yang positif. Ketemu nih. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ini kita, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan memberikan kepada anaknya hal-hal yang buruk? Jawabannya enggak ya. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran di salib. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, datangnya dari atas. Atas siapa? Dari Bapa. Berarti kalau ada yang nggak baik, datangnya dari siapa? Dari iblis, bukan dari Bapa. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik, ada satu domba yang hilang, dia akan cari sampai ketemu. Gembala yang baik, dia ngerti di mana domba-dombanya. Dia ngasih makan domba-dombanya. Dia menggiring domba itu ke padang yang berumput hijau dan berair yang tenang. Bapak berkata, carilah maka engkau akan menemukan. Ketuklah maka engkau akan mendapatkan. Minta, maka engkau dapat loh. Peran iblis apa di sini? Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Jadi pencuri datang cuman untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Jadi kalau membunuh, memberi sakit penyakit itu siapa? Bukan Tuhan, itu iblis. Siapa yang mencuri pada waktu kita? Kan banyak ya. Aduh, di COVID ini usahaku buntung, rugi besar, dan lain sebagainya. Nah, itu siapa? Tuhankah? Bukan. Itu iblis. Karena segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Iblis itu apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Saya sangat diberkati oleh Kak Yuliadi ya, di sekolah ada pengajar. Dia membuat perumpamaan yang bisa bikin saya, oh ya bener banget, aku bisa ngerti banget. Seperti ini. Ada 2 sih yang membuat saya bisa ngerti. Kita punya anak, gosok gigi ya. Kita bikin aturan. Kita setiap malam harus gosok gigi. Supaya kan tujuan kita supaya giginya nggak bolong, supaya giginya nggak sakit, nggak keropos, dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu anaknya ini sakit gigi gara-gara dia nggak sikat gigi, masa anaknya bilang gini, "Ya ini gara-gara mamah nih yang ngasih sakit gigi ini buat aku, supaya aku jadi apa, jadi gosok gigi terus." Lah kok dibalik? Kan enggak gitu, justru orang tua, justru mamahnya kasih dia tahu, gosok gigi ya tiap malam, selalu diingetin gosok gigi setiap malam dan punya aturan selalu setiap malam harus gosok gigi. Itu supaya nggak sakit gigi. Dia me bukan ngerem ya, apa ya, menanggulangi, membuat kita, untuk kita jangan sakit gigi, jangan giginya berlobang, jangan giginya keropos, makanya dia kasih tahu, "Musti gosok gigi ya, Nak." Tetapi dunia katakan apa? Kamu giginya berlubang, kamu giginya keropos, siapa tahu ibumu yang ngasih tahu biar kamu bisa disiplin gosok gigi. Kan nggak gitu. Udah dikasih tahu dari awal jangan, jangan. Tapi kita punya free will, mau nggak gosok gigi atau enggak. Dan satu lagi perumpamaan yang bisa bikin saya ngerti, bener-bener pertama kali saya ngerti. Jadi dia membuat perumpamaan seperti ini. Ini ada anak kita misalnya. Anak kita maju ke depan panggung menerima penghargaan. Terima kasih, dia karena papa mama saya pernah memberi saya misalnya mereka memberikan itu. Dan karena sakit penyakit itu, saya jadi anak yang mandiri, saya jadi anak yang, eee, kuat. Tapi benar nggak mungkin pada waktu kita sebagai orang tua ada di ruangan yang sama, pada waktu anak kita bilang seperti itu, gimana perasaannya? Apakah kita orang tua mau sesuatu hal yang buruk untuk anaknya terjadi, walaupun untuk kebaikan? Apakah kita orang tua memberikan sakit penyakit yang luar biasa ganas agar anaknya berubah? Apa kita seperti itu? Enggak kan? Bahkan pada waktu bayi, teman saya pernah punya bayi, anak gua sakit, kalau gua bisa aja gantiin dia sakit, gua mau. Dia ngomong gitu loh. Jadi orang tua di dunia ini aja, kalau anak bayi sakit yang nggak bisa ngomong, belum bisa melakukan sesuatu, anaknya sakit, orang tuanya aja mau gantiin loh anaknya sakit, apalagi bapak. Bapak kan berkata, "Aku adalah bapak yang baik, melebihi bapakmu yang di dunia ini." Jadi sakit penyakit bukan dari bapak pada waktu kita salah. Kebangkrutan tuh bukan dari bapak pada waktu kita berdosa. Bukan, karena ada banyak hal gitu loh, dari iblis, dari kesalahan kita. Karena kita udah dikasih Tuhan otoritas untuk menguasai bumi dan ada kita punya,
free will. Iya benar, segala sesuatu, mungkin ayat yang dipakai segala sesuatu kan atas seizin Tuhan. Tetapi kan kita punya free will. Pada waktu Tuhan nggak izinin, udah ngasih tahu jangan, kita tetap aja jalan. Kalau ada tangga, kita lari-larian. Tuhan bilang jangan ada tangga. Kita tetap lari. Jatuh nggak? Jatuh. Tapi pada waktu kita datang lagi ke Bapak, kita nangis, sakit. Bapak balut nggak? Balut. Bapak balut. Sakit itu, luka itu dikasih betadin, dikasih apa. Tapi kalau kita punya pengertian yang benar, anak kecil jatuh sakit, larinya ke Bapak. Karena dia tahu bapaknya tuh baik. Dibalut. Tapi kalau kita ngertinya, Bapak itu yang buat kita jatuh, Bapak itu yang buat kita sakit, kita lari ke Tuhan nggak? Enggak. Lawang dia yang buat kita jatuh, dia buat yang ngebuat kita sakit, masa kita lari ke dia? Enggak, pasti kita takut. Nah, jadi kita harus punya hubungan yang benar dengan Tuhan biar nggak terjadi miskomunikasi, tapi terjadi hubungan yang positif, hubungan yang benar. Lalu yang ini kok saya kelihatannya molor ya. Lalu di sini ada nih pertanyaan tadi kan, Bapak itu jadi itu jahat apa enggak sih? Nah ini jawabannya. Pada waktu Yesus ada di dunia, apa sih yang Yesus lakuin? Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada yang terhilang. Berbelas kasihan kepada yang sakit. Dia menyembuhkan orang yang buta. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Dia menyembuhkan siapa lagi? Yang ditandu oleh teman-temannya. Dia menyembuhkan dan dia berbelas kasihan juga dengan orang yang lapar. 5.000, 5 roti 2 ikan, dia kasih makan. Berbelas kasihan kepada yang tidak berdaya. Berbelas kasihan kepada orang yang buta yang tadi. Dia berbelas kasihan kepada orang yang putus asa. Berbelas kasihan kepada yang bertobat. Sakius. Dia berbelas kasihan loh kepada orang yang bertobat. Berbelas kasihan kepada yang kurang berpengetahuan. Tuhan ada nggak di ayat Alkitab? Pada waktu Yesus ada, Yesus memberi sakit kepada seseorang. Kamu berdosa, aku kasih kamu sakit. Nggak ada. Tetapi dia malah banyak menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan Lazarus. Dia memberi makan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan kenyang. Walaupun orang belum percaya dia, pasti banyak di dalam situ orang yang belum percaya dia. Itu loh hatinya Bapak, karakternya Bapak. Nih, apa yang Yesus tanggung? Dan, pada waktu kita mengalami sesuatu, ingat KFC ya, salib bukan hanya soal ikan, salib bukan hanya soal ayam, KFC bukan hanya jual ayam, tapi KFC jual spaghetti, burger, apalagi perkedel, sop, dan lain sebagainya. Kalau kita punya uang banyak, nggak harus cuman beli ayam, bisa beli spaghetti, perkedel, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat salib Yesus bukan hanya keselamatan, tetapi ada apa? Berkat Tuhan. Ada kebenaran Allah. Kita dikasih hidup yang kekal, tidak binasa lagi. Penerimaan kepada Allah. Kita bisa memanggil secara langsung. Ya Aba, ya Bapa, aku anak, dia Bapak. Terus kemuliaannya. Kita dikasih damai sejahtera. Melihat kemuliaan Bapa. Dikasih kesembuhan, dia berkata dengan bilur-bilurnya kita sembuh. Nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat. Jadi salib bukan hanya berbicara tentang keselamatan toh, tetapi lengkap dan kita harus menikmatinya. Kita harus ngerti kalau kita sakit bukannya kita Tuhan sembuhkan aku, bukan. Di dalam salib udah dibilang, aku menanggung setiap sakit penyakitmu, dengan bilur-bilurnya engkau sembuh. Maka aku adalah orang yang sehat tetapi sedang melawan sakit penyakit. Jadi keberadaan kita, identitas kita adalah orang yang sehat, bukan orang yang sakit, atau bukan orang yang lagi sakit minta kesembuhan. Beda.
Sehingga apa? Kita punya otoritas untuk melawan. Kita punya otoritas untuk berdiri teguh. Kita punya pengharapan yang pasti bahwa sakit itu harus hilang karena aslinya identitasku adalah aku orang yang sembuh. Nah, lalu Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba. Ini apa sih? Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli waris. Nah, kita bukan hamba lagi, kita anak. Marilah kita melakukan dengan mata tertuju pada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan. Yesaya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sudah disembuhkan di atas kayu salib. Makanya kenapa di BBL selalu ada perjamuan kudus. Supaya kita ingat lagi, di kayu salib itu sudah lengkap, Tuhan sudah mengalahkan, bahkan kita manusia bisa menginjak kepala ular. Karena kamu telah telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya. Kita adalah orang yang diberkati. Kita adalah orang karena Tuhan membawa ke dunia, membawa hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Nah, ini jadi supaya kita ngerti ya, benar-benar siapa sih kita. Kita harus mengerti siapa kita, supaya kita mengerti apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi warisan kita. Makanya Tuhan berkata, jadilah penakluk-penakluk di bumi ini. Menaklukkan apa sih? Satu, menaklukkan masalah, karena kita punya solusi. Solusi dari masalah apa? Roh Kudus tuh ada di dalam kita. Roh Kudus lebih besar dari sakit penyakit. Roh Kudus lebih besar dari setiap masalah kita. Roh Kudus itu lebih besar daripada segala sesuatu yang ada. Gimana caranya kita bisa menggunakan Roh Kudus? Kita bisa ngerti apa kuasa dan otoritas Roh Kudus di dalam kita. Kalau kita nggak kenal, kalau kita nggak ngerti, kalau kita ngerti dan kenal siapa Roh Kudus, Roh Kudus adalah pribadi juga gitu loh. Jadi kayak kita, Roh Kudus tolong ya, aku nggak ngerti ini. Engkau yang memberikan roh wahyu, roh pengertian. Roh Kudus, dokter ngomong kayak gini, gimana? Roh Kudus yang memberikan firman-firman untuk melawannya. Kita nggak boleh bersepakat dengan sakit penyakit, karena kita nggak boleh bersepakat dengan apa yang sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Yang kita boleh bersepakat adalah apa yang ada di firman mengenai apa hasil pertukaran di kayu salib. Memperkatakan. Nah, kalau kita ngerti siapa kita punya otoritas dan kuasa itu lewat firman. Mesti tahu firman. Kalau nggak ngerti firman, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengertian. Karena apa? Firman adalah Tuhan. Firman adalah Tuhan sendiri. Dan semua apa yang Tuhan lakukan, semua apa yang ada, itu tercatat di dalam firman. Benar-benar firman itu adalah hidup kita. Hidup kita, jadi ngerti Tuhan, mesti harus ngerti firman. Ya, iman timbul. Kita kan harus percaya, beriman untuk meraih semuanya itu, anugerah dan lain sebagainya. Dan Tuhan berkata, iman timbul. Iman timbul dari firman. Iman timbul dari firman, memperkatakan firman. Iman timbul dari firman dengan cara memperkatakannya. Iman dari pendengaran akan firman Kristus. Gimana kita bisa dengar kalau kita nggak pernah baca? Baca pun juga nggak cukup ternyata. Karena kalau baca dalam hati kita nggak dengar. Di situ dikatakan pendengaran akan firman Kristus. Jadi pendengaran akan firman Kristus tuh firman yang kita dengar dari misalnya pembicara dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih berkuasa lagi, kalau kita kenal Tuhan pribadi demi pribadi. Jadi mendengarkan firman itu sendiri.
Jadi merenungkan firman itu siang dan malam, maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Merenungkan firman itu siang dan malam, bergumam, mengunyah, memperkatakan firman, sehingga firman itu kita dengar, masuk ke dalam hati kita, dan kita ngerti. Sama kayak kita menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit, kalau kita hanya sepakat tok, diem dalam hati nggak bisa. Kalau kata Bu Jen, sakit penyakit itu punya telinga, semuanya. Jadi kita harus memperkatakan, melawan dengan firman, bukan dalam hati, tapi memperkatakan firman, supaya kita diteguhkan oleh iman, dan supaya iblis itu pergi, karena mulut kita berkuasa, mengandung kuasa, di dalam mulut ada hidup dan mati, ada kuasa yang keluar, karena apa yang keluar dari kita, adalah yang dari Roh Kudus. Nah, itu aja sih, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Udah time out. Baik, Coach, sudah, Coach. Dijawab pertanyaan Bu Grace dulu kayaknya. Ada ya. Kakak mau tanya gimana cara kita meminta kepada Tuhan untuk kesembuhan padahal sakit kita sudah sembuh oleh Tuhan Yesus. Memperkatakan firman. Kalau kita udah tahu posisi kita mesti benar dulu menurut saya, Bu Christine. Bu Grace, posisi kita mesti benar dulu. Kita ngerti, kita orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan di atas kayu salib. Kita orang yang sehat, tetapi sakit itu datang. Jadi kita sehat, sakit itu datang. Kita mesti apa? Lawan, usir. Karena aku harusnya nggak sakit. Usirnya pakai apa? Pakai firman Tuhan. Berarti mesti apa? Mesti ngerti firman apa yang aku pakai untuk melawan itu. Tapi kita juga mesti pede dalam artian aku percaya firman itu adalah identitasku. Aku percaya yang ada di firman adalah yang menjadi hidupku. Jadi kita memperkatakan tapi dengan kuasa, dengan kita ngerti apa yang kita ucapkan. Jadi iman itu timbul, iman itu luar biasa, maka kesembuhan itu datang. Karena Tuhan itu mau kita hidup dalam kelimpahan, Tuhan mau kita hidup dalam kesembuhan. Jadi orang kan banyak yang ngomong, aku sudah disembuhkan sama Tuhan, walaupun dia belum masih dalam keadaan sakit atau apa. Karena apa? Karena firman-Nya mengatakan, karena firman itu hidupku. Aku sudah disembuhkan oleh Tuhan. Di atas kayu salib aku sudah disembuhkan oleh Tuhan dan sakit harus keluar dan pergi dari hidupku. Nah, itu sih. Itu ya Bu Gris, atau ada Iya, tambahan? satu lagi? Enggak. Nanti aja kalau tambahannya emang belum waktunya. Oke. Kak, Yuk, gimana caranya dapat kesembuhan seketika? Nah ini seru. Nah, saya kemarin kan beberapa bulan yang lalu belajar. Tuhan, saya juga pernah nanya gitu sama Tuhan, Tuhan gimana sih cara mendapatkan mujizat yang besar? Nah, pertanyaan saya seperti itu sama Tuhan. Lalu timbul sesuatu, Tuhan bilang gini, kepercayaan yang besar, mujizat yang besar itu bisa kamu dapatkan apabila kamu mempunyai iman yang 100%. Nah, saya tanya lagi, Tuhan, iman yang 100% itu kayak gimana? Tapi ini pengalaman saya ya, nanti coach yang tambahin. Pengalaman. Jadi, Tuhan gimana cara dapatnya iman yang 100%? Iman yang 100% adalah iman yang tanpa keraguan. Iman yang 100% adalah iman yang tanpa disertai kebimbangan. Jadi iman yang benar-benar kayak kita pede. Iman yang belum benar-benar bulat. Nah, saya kan udah kan, terus habis itu saya ngelakuin sesuatu, lalu malamnya ingat lagi. Itu hujan deras, mobil saya di depan, salah posisi karena aliran air yang kenceng, jadi kayak bunyinya kenceng sekali, cepak, 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 cepak gitu. Saya harus pindahin supaya saya bisa tidur, supaya saya nggak kepikiran mobilnya. Terus saya lihat, tapi hujannya gede, petirnya gede. Terus Tuhan kayak bilang, praktek iman yang 100% itu. Oke. Lalu saya duduk di ruang makan yang seperti ini. Terus saya ngomong padahal nggak kenceng. Saya soalnya biasanya kenceng kalau hardik.
Aku memperkatakan hujan berhenti dalam nama Yesus gini ini. Nah, pada waktu itu saya ingat banget. Saya ngomong tuh nggak terlalu kencang. Aku berkata, aku memperkatakan, hujan sekarang juga engkau berhenti, petir engkau berhenti 10 menit, saya bilang. 10 menit karena aku mau ganti parkiran mobil aku. Aku mau ganti parkiran mobil aku. Engkau hujan mesti berhenti dalam nama Yesus. Aku berkatakan engkau berhenti. Lalu apa? Saya berdiri, saya ganti baju. Bukannya saya nunggu. Kalau dulu saya menunggu. Aduh, hujan ini berhenti nggak ya? Ini nggak ya? Enggak, ini nggak. Saya langsung berdiri, saya ganti baju, saya ambil kunci mobil sambil saya lihat ke depan. Seakan-akan, ajaibnya Tuhan, seakan-akan hujan itu berlomba-lomba berhenti sampai saya keluar dari teras, keluar dari rumah. Jadi saya tetap melangkah, saya nggak ada berhentinya, saya tetap melangkah, bawa kunci mobil, saya buka pintu. Di saat saya masuk keluar dari teras, dari kanopi rumah depan, hujan itu berhenti dan hanya rintik sedikit kena baju, tapi pada waktu saya buka mobil hujan itu benar-benar berhenti, nggak ada petir. Saya majuin mobil, saya masuk lagi. Rambut saya maksudnya nggak kena air, nggak kena apa. Jadi kayak berlomba-lomba dia berhenti. Jadi kayak, oh kayak gitu ya iman yang teguh ya Tuhan, yang 100% ya Tuhan ya. Tanpa keraguan, tanpa melihat tanda-tanda, tanpa ya pede ya kayak pasti berhenti. Kalau pokoknya sambil kita melangkah, sambil kita melakukan sesuatu, tetap menuju tujuan, sambil kita percaya teguh kalau itu pasti terjadi. Itu sih pengalaman saya. Dan hujan Jadi, itu, iya Kak, silakan. ya, udah Kak. Aku mau sedikit nambahinnya itu gini Kak. Jadi aku pas doa pergumulan aku kan paru-paru ya Kak. Iya. Jadi aku bilang, Tuhan kok aku kayaknya belum mengalami nih gitu. Padahal aku sudah sering memperkatakan dengan bilur-bilur mau aku sembuh gitu ya. Paru-paruku bersih, paru-paruku baru gitu ya Kak. Satu hari aku kayak dengar suara lembut sih. Maksudnya, tapi aku kayak, aduh gitu ya. Suaranya ngomong gini, itu karena kamu belum seserius itu sama aku gitu loh. Itu aku kayak jelek banget gitu. Aku bilang, Tuhan, aku tuh percaya banget sama Tuhan. Tapi maksudnya, aku masih kayak menelaah gitu loh Kak. Aku tuh kurangnya di mananya gitu loh Kak. Kayak, aku tahu itu milik aku, tapi kok aku belum menikmatinya gitu Kak. Ada rasa greget gitu loh. Loh Tuhan, aku tuh kurangnya di mana? Tolong kasih tahu aku gitu. Aku belum seserius apa sama kamu gitu loh. Nah, Gitu Kak Sylvie. mungkin ya Kak. Berarti sering-seringlah ngobrol sama Roh Kudus. Pasti Roh Kudus akan kasih tahu ya. Menurut aku sih pasti Roh Kudus akan kasih tahu kamu harus misalnya berdamai dengan si A, atau kamu harus punya hati yang seperti ini atau seperti itu, karena kita nggak bisa menebak-nebak atau seperti apa ya. Kita kan punya Roh Kudus. Roh Kudus bilang akan menuntun kita, berdoa untuk kita kepada Bapa. Berarti Roh Kudus akan bisa ngasih tahu kita, membukakan sesuatu. Apa sih kalau udah ada suara lembut kayak gitu kan berarti juga tuntunan. Tinggal tanya. Jadi mesti gimana? Supaya kita dengar suara Roh Kudus, suara Bapa. Kita apa? Tenang di dalam Dia, rest di dalam Dia. Di dalam ketenangan ada kekuatanku. Kalau tenang kita pasti bisa dengar. Dengan cara apapun Tuhan bisa berkata-kata atau Roh Kudus bisa berkata-kata. Gitu, Kak Christine, menurut aku. Nanti Makasih Kak. cari Thank you. yang nambah. Udah, Coach. Oke, ya, Makan. thank you. Nah, Thank you. ini kita masuk ke sesi berikutnya ya. Jadi saya mau kasih gambaran dulu, teman.